Setiap masuk Desember, cerita kita tuh selalu sama. Lo beli buku baru, planner baru, terus mulai nulis harapan buat tahun depan. Rencana baru, resolusi baru, list baru yang kelihatannya kinclong banget di atas kertas, dihias warna-warni ditambah quotes motivasi biar vibes-nya fresh. Tapi begitu Januari nongol, rencana sekeren itu seringnya cuma parkir manis di buku. Nunggu momen yang pas, yang entah kapan datangnya. Kita kejebak siklus itu tiap tahun. Seolah 1 Januari itu punya kekuatan magis yang bisa ngereset hidup. Kita bilang, tahun depan gue pasti beda. Kayak pergantian tanggal bisa otomatis nge-upgrade disiplin sama kebiasaan. Padahal ya, 1 Januari itu cuma hari biasa yang kita kasih makna kebangetan. Sekarang coba mikir bentar. Gimana kalau pintu buat ngerubah itu sebenarnya udah kebuka dari lama? Lo nggak perlu nunggu tahun baru, bulan baru, atau bahkan Senin. Mungkin lo cuma butuh satu keputusan kecil buat mulai gerak hari ini. Dan di situ inti dari 30 Day Plan Practicing Challenge ini. Bukan bikin goal baru, bukan nambahin resolusi yang ujung-ujungnya cuma dipajang di jurnal. Tapi ngajak lo bergerak, ngehidupin rencana yang udah lo tulis. Karena rencana tanpa aksi cuma jadi angan-angan. Lo nggak butuh tanggal spesial, lo butuh langkah pertama hari ini. Jadi jangan nunggu tahun baru buat mulai hidup beda. Biar challenge ini jadi titik balik lo. Jangan cuma ngerencanain masa depan. Latihanin, jalanin, mulai sekarang. Lo tau gak? Rencana tuh bakal tetap jadi rencana doang sampai lo ngasih nyawa ke dalamnya. Lo bisa ngabisin waktu berjam-jam bikin goal kece, bikin jadwal warna-warni, nentuin target yang kelihatannya ambisius banget. Tapi kalau gak pernah lo lakuin, ya itu bukan rencana. Itu namanya fantasi yang lo rawat sendiri. Dan jujur aja, banyak orang kejebak di fase itu. Fase yang kelihatan sibuk, padahal cuma sibuk nyusun list, bukan jalanin list. Mereka mikir planning itu sama dengan progres. Padahal bedanya jauh. Yang bikin lo maju cuma satu hal. Aksi guys, aksi. Alasan klasiknya, gue mulai 1 Januari aja deh. Kedengerannya keren sih, kayak lo lagi siapin hidup dengan rapi dan tertata. Tapi kalau kita jujur, itu cuma penundaan yang dibungkus cantik, delay yang kelihatan estetis. Karena pas Januari beneran datang, lo masih capek liburan, mood masih mager, suasana masih kayak holiday mode. Dan niat yang tadinya mau mulai tanggal 1 berubah jadi minggu depan aja. Terus bergeser ke bulan depan aja deh. Dan tahu-tahu setahun lewat dan rencana lo masih tinggal tinta di atas kertas. Gini, momentum tuh gak peduli kalender. Dia gak nunggu jam 12 malam pas tahun baru. Dia nongol justru pas lo mutusin buat gak nunda lagi. Mulai hari ini, meskipun kecil, meskipun berantakan, meskipun cuma 5 menit, itu yang bikin lo dapet bensin buat lanjut. Yang tadinya cuma ngerencanain masa depan, sekarang lo beneran ngerjain masa depan. Waktu tuh gak bakal pernah nunggu lo siap. Waktu terus jalan, lo mau ikut apa enggak. Dan yang namanya waktu yang sempurna, itu gak ada. Yang ada cuma lo yang siap mulai hari ini, even kalau belum sempurna. Jadi kalau lo nunggu sign, ini signnya. Mulai sekarang. Gini, bayangin ya, ketika kebanyakan orang baru mau mulai resolusi mereka di hari pertama tahun baru, lo udah masuk ke hari 31. Sementara orang lain baru nyalain mode New Year New Me, lo udah living it sebulan penuh. Lo udah ngerasain chaos minggu pertama, udah kena mental pas ragu, udah ngalamin hambatan random yang muncul entah dari mana, tapi lo tetap jalan. Dan itu guys, itu kekuatan mulai lebih awal. Mulai duluan tuh, kayak lo ngambil posisi start yang lebih tinggi dari semua orang. Lo gagal duluan, tapi itu bagus, karena lo juga belajar duluan. Lo belajar duluan, otomatis lo adaptasi duluan. Dan adaptasi inilah yang bikin lo jauh lebih siap dibanding orang yang baru mau mulai nanti. Saat orang lain masih sibuk bikin resolusi estetik di papan visi, lo udah ngetes rencana lo langsung di dunia nyata. Mereka baru mikir, lo udah gerak. Mereka nunggu motivasi, lo udah punya disiplin. Mereka masih ngerasa bingung mulai dari mana, lo udah tahu mana step yang harus diperbaiki. Dan ini bukan soal menang cepet-cepetan. Bukan soal pamer, gue udah duluan, lo telat. Ini soal kesiapan mental. Soal ngelatih otot disiplin lo lebih awal. Nge-build kebiasaan sebelum tahun baru tiba, jadi pas kalender bilang 1 Januari, lo bukan pemula. Lo udah jadi praktisi yang punya jam terbang. Lo udah pernah gagal, udah dapat kemenangan kecil, udah tahu mana cara yang gak cocok buat lo, udah ngerti ritme lo sendiri. Dan itu bikin lo jauh lebih tajam dibanding semua orang yang baru mau memulai. Itu inti dari 30 Day Plan Practicing Challenge.
Ini bukan challenge buat gaya-gayaan, tapi buat ngasih lo head start yang jarang dimiliki orang. Ngubah mode lu dari gue punya rencana, jadi lu ngejalanin rencana. Dari gue pengen berubah, jadi gue lagi berubah sekarang. Jadi ketika orang lain sibuk nunggu hari pertama, inget satu hal. Lo udah ada di hari ke-31. Dan keputusan kecil buat mulai hari ini bisa jadi titik belok yang nentuin arah seluruh hidup lo di 2026. Kecil tapi ngefeknya gede. Mulai sekarang. Lo tahu kan, pikiran itu abstrak, berantakan, lompat-lompat, kayak kabut. Kelihatan ada bentuknya, tapi kalau lo sentuh, hilang. Dan masalahnya, banyak orang stuck di situ. Semua mimpi, semua rencana, semua gue mau ini, gue mau itu, cuma hidup di kepala. Gak pernah ditulis, gak pernah dijelasin, gak pernah dibikin nyata. Padahal lo gak bisa bangun apapun dari kabut. Lo butuh sesuatu yang bisa lo lihat, yang bisa lo sentuh, yang bisa lo ukur. Dan cara paling simpel buat bikin itu terjadi cuma satu. Tuang semuanya. Tulis. Serius, nulis tuh ajaib. Hal yang tadinya gak kelihatan tiba-tiba jadi nyata. Kayak lo ngubah asap jadi batu bata. Sesuatu yang bisa lo tumpuk, bisa lo bentuk, bisa lo jadikan pondasi. Tapi jangan cuma nulis yang ngambang ya. Contoh, gua pengen sukses. Itu bukan tujuan, itu doa, harapan. Dan harapan tuh gak punya arah. Harapan gak bikin lo gerak, yang bikin lo gerak itu kejelasan. Jadi, ubah jadi versi yang konkret. Gua bakal bikin satu sumber income baru sebelum Maret. Nah, ini beda. Ada arah, ada deadline, ada misi yang jelas. Atau contoh yang sering banget, gue pengen sehat. Guys, sehat tuh bentuknya beda buat setiap orang. Versi lo harus jelas. Misal, gue bakal jalan kaki 30 menit tiap pagi. Itu jelas, bisa dihitung, bisa dilakuin, bisa lo checklist. Kata yang spesifik itu melahirkan aksi yang spesifik. Kalau tujuan lo ngeblur, ya aksi lo juga ikut ngeblur. Begitu otak lo ngerti persis apa yang harus dia kerjain, dia berhenti overthinking dan mulai action. Makanya jangan biarin pikiran lo cuma muter di kepala kayak playlist yang gak pernah ganti-ganti. Ambil pulpen, ambil kertas atau buka notes HP lo, pokoknya tuang semua ide lo keluar. Tulis apa yang lo mau capai, kenapa lo mau itu, apa bentuk konkretnya, dan apa langkah sekecil apapun yang bisa lo mulai duluan. Karena semua perubahan gede itu selalu lahir dari satu hal kecil. Kejelasan. Dan kejelasan cuma muncul kalau lo berani mindahin isi otak lo ke dunia nyata. Mimpi gede itu gak salah, Besti. Lo boleh banget punya mimpi yang bikin deg-degan, bikin excited, bikin lo ngerasa hidup tuh ada artinya. Tapi kalau cara ngejarnya salah, mimpi itu malah jadi beban. Karena gini, mimpi lo boleh tinggi, tapi cara ngejarnya harus pinter. Kita sering kejebak ngelihat hasil akhir doang, kayak ngelihat puncak gunung dari bawah. Puncaknya cakep, indah, bikin semangat, tapi juga bikin ciut kalau lo nggak tahu harus mulai dari mana. Dan kenyataannya lo nggak bisa naik gunung dalam satu lompatan. Lo naiknya pelan-pelan. Satu langkah, satu nafas, satu hari sekali. Banyak orang bukan gagal karena mimpi mereka terlalu besar. Tapi karena mereka cuma ngelihat puncak, bukan jalannya. Fokus ke hasil, bukan proses. Itu yang bikin mereka stop di tengah jalan. Padahal kuncinya tuh simple banget. Bukan lompatan besar, tapi langkah kecil yang dilakukan terus-terusan. Langkah kecil ini yang bikin lo punya ritme, bikin lo punya momentum, dan momentum itu gila sih kekuatannya. Momentum bikin lo ngerasa lebih pede, dan rasa pede bikin lo lebih konsisten. Contoh nih, lo pengen nulis buku, jangan sok-sokan langsung target 1 bab per hari. Itu bukan produktif, itu nyiksa diri. Mulai dari 1 paragraf dulu, 1 paragraf. Kalau kuat 2 ya syukur, kalau 1 itu udah cukup. Atau lo pengen fit, langsung 2 jam workout tiap hari. Guys, itu bukan niat baik, itu percobaan bunuh motivasi. Mulai dari 10 menit, gerak tiap pagi. Yes, cuma 10 menit. Yang penting lo mulai. Karena begitu lo ngelakuin hal kecil yang lo bisa konsistenin, otak lo bakal bilang, gue bisa nih. Dan itu bikin lo nagih. Nagih karena ada progres. Nagih karena ada bukti. Nagih karena lo ngerasa, gue beneran berubah. Ingat kaidah penting, kalau lo gak bisa lakuin tiap hari, berarti langkah lo masih kegedean. Kecilin lagi. Sampai di hari paling ribet, paling capek, paling sumpek pun lo tetap bisa jalanin.
Karena langkah kecil yang lo ambil tiap hari bakal bawa lo lebih jauh daripada motivasi besar yang cuma mampir sesekali. Jadi, jangan nunggu momen besar buat lari sekenceng-kencengnya. Lo cukup mulai jalan. Pelan boleh, kecil boleh, yang penting konsisten. Dan langkah-langkah kecil itu, percaya deh, bakal nyeret lo ke tempat yang lebih jauh dari yang lo bayangin. Lo tau nggak? Kalimat nunggu waktu yang pas itu sebenarnya cuma ilusi yang kita bikin-bikin sendiri. Kedengarannya bijak, kedengarannya rapi, kedengarannya kayak orang dewasa yang punya kontrol hidup. Padahal aslinya cuma nunda. Dan parahnya kita semua pernah kejebak di situ. Nanti aja deh mulai, nunggu situasi tenang dulu. Nanti aja, tunggu uang ada. Nanti aja, tunggu mood bagus. Nanti aja kalau gue udah siap. Padahal nanti itu cuma alasan yang dibungkus manis biar nggak kelihatan kayak penakut. Hidup tuh nggak bakal tiba-tiba ngasih jalan mulus ke depan lo. Lo sendiri yang harus buka jalan, walaupun masih gemeteran. Perfeksionisme itu bukan standar tinggi, itu ketakutan yang pakai jas rapi. Dia bikin lo ngerasa lagi persiapan, padahal sebenarnya lo cuma ngulur waktu. Makanya penting banget, stop percaya kalau lo butuh kondisi ideal buat mulai. Lo nggak perlu alat keren, lo nggak perlu waktu 3 jam kosong, lo nggak perlu audiens rame, lo cuma perlu satu hal, keputusan. Mulai dari posisi lo sekarang, pakai apa yang udah ada mulai setelah video ini kelar. Gak usah nunggu momen, karena momen itu bukan ditunggu, dibikin. Dan inilah alasan kenapa 30 hari tanpa putus itu powerful banget. Aksi kecil yang lo ulang tiap hari itu kayak nge-stack XP. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Hari pertama nyambung jadi hari kedua. Minggu pertama berubah jadi bulan pertama. Dan disitulah kekuatan streak. Bukan soal sempurna, tapi soal konsisten. Setiap kali lo tetap jalan meski capek, lo sebenarnya lagi ngajarin diri lo hal penting banget. Disiplin sebelum hasil. Pertumbuhan nyata tuh bukan terjadi pas hidup lagi lancar-lancar aja. Pertumbuhan tuh lahir pas lo tetap lanjut walaupun lagi remuk, sibuk, atau nggak mood sama sekali. Trik ini yang nanti ngebentuk karakter lo, yang bikin rencana berubah jadi kebiasaan, dan kebiasaan berubah jadi gaya hidup. Kalau lo udah sampai di titik itu, lo nggak butuh motivasi lagi. Karena momentum bakal ambil alih. Momentum itu kayak sekali udah jalan, susah banget berhenti. Jadi mulai hari ini, berhenti nunggu sempurna, mulai dari yang mungkin, mulai dari yang kecil, mulai dari yang ada. Karena semua pencapaian gede yang lo lihat di luar sana selalu dimulai dari satu langkah kecil yang diambil hari ini. Bukan besok, bukan nanti, hari ini. Gue tahu, banyak orang begitu dengar kata tracking progress, langsung ngerasa itu kayak kegiatan ribet, kayak lo harus super disiplin, super teratur, super sempurna. Padahal bukan itu sama sekali tujuannya. Tracking itu bukan buat ngekontrol lo. Tracking itu buat nyadarin lo. Biar lo tahu, gue udah ngelakuin ini lo hari ini, gue ternyata konsisten lo walau kecil, gue udah maju walau pelan. Soalnya gini, progres itu gak selalu dramatis, gak selalu kelihatan, gak selalu berbentuk perubahan gede. Kadang progres itu halus banget, kayak rumput tumbuh. Kalau lo gak lihat tiap hari, lo bakal pikir gak ada perubahan. Nah, pas lo catet, progres itu jadi nyata. Bisa lo sentuh, bisa lo lihat, bisa lo banggain. Setiap kali lo nyoret satu kotak, tandain satu hari atau klik satu checklist. Otak lo mulai punya bukti. Oh, gue bisa kok. Lo lagi ngumpulin recehan bukti kalau lo bukan cuma ngomong doang. Lo gerak, lo hadir, lo muncul lagi hari demi hari. Dan bukti kecil kayak gitu tuh ngasih doping mental, ngasih bensin buat lanjut, ngasih dorongan buat terus gaspol besoknya. Lo nggak butuh alat mahal kok, lo bisa pakai buku biasa yang lo tulis manual, pakai Notion biar masa depan banget, pakai Trello biar ala-ala project manager, atau tempel kertas kotak-kotak di dinding kamar. Yang penting kelihatan. Mata lo harus lihat sendiri strike itu makin panjang. Karena begitu strike lo udah 3 hari, 5 hari, 7 hari, lo bakal mikir, ya elah masa gue putusin cuma gara-gara mager? Entar hilang satu kotak, sayang banget. Dan dari situ lahir disiplin yang asli. Bukan disiplin yang dipaksa, tapi disiplin yang tumbuh dari rasa bangga sama diri lo sendiri. Begitu lo mulai tracking, lo bukan lagi orang yang lagi mencoba jadi konsisten. Lo jadi orangnya langsung. Orang yang konsisten, orang yang muncul setiap hari. Jadi gini aja, jangan overthinking. Ambil kertas, gambar 30 kotak kosong, tulis day 1 sampai day 30. Setiap kali lo jalanin, isi satu kotak. Sesimpel itu.
Satu kotak keisi sama dengan progres. 30 kotak keisi, itu transformasi. Lo mulai tracking bukan buat ngerasa dikekang, tapi buat lihat diri lo sendiri tumbuh. Satu tanda kecil tiap hari, satu kemenangan kecil tiap kali lo muncul lagi. Dan dari situ perubahan besar bakal mulai kebentuk. Oke, bayangin gini. Lo udah jalanin 30 hari, 30 hari. Dan pas lo nyampe di titik ini, sesuatu yang ajaib banget sebenarnya udah terjadi. Bukan soal angka 30-nya, bukan soal checklistnya, tapi tentang siapa diri lo sekarang. Awalnya, lo cuma orang yang ngerencanain terus. Lo mikir, nanti gue mulai, tunggu mood naik dulu, tunggu situasi tenang, tunggu gue siap dulu. Tapi setelah 30 hari muncul terus, meski lo capek, males, gak mood, bahkan sempat mikir mau skip, lo udah bukan orang yang merencanakan. Lo sekarang pelaku, doer, orang yang beneran gerak. Dan ini bagian paling gila. Mungkin perjalanan lo gak mulus, mungkin ada bolong 1, 2, atau 2 hari, tapi lo gak nyerah. Dan disitulah titik perubahan itu lahir. Bukan dari hasil besar, tapi dari ketekunan kecil yang lo ulang terus. Sekarang otak lo udah kebiasaan jalan. Lo gak lagi nunggu motivasi datang. Lo gak nunggu mood baik. Lo gak nunggu energi full. Lo udah terlatih buat gerak dulu, mikir belakangan. Karena sekarang gerak itu udah jadi default setting lo. Dulu lo bilang, nanti gue mulai. Sekarang lo bilang, next apa? Beres ini gue lanjut kemana? Dan itu tanda lo udah berubah jadi versi diri lo yang baru. Lo gak cuma ngejar mimpi, lo udah bangun mimpi itu brick by brick, hari demi hari, langkah demi langkah. Banyak orang berhenti sebelum sampai titik ini. Mereka stuck di hari keempat, ke-7, atau ke-12. Mereka balik lagi jadi planner. Tapi lo, enggak. Lo buktiin lo bisa komit, bahkan pas lo sendiri ragu sama diri lo. Dan yang lo bangun selama 30 hari ini bukan cuma progres, tapi percaya diri yang lo rakit sendiri dari disiplin kecil setiap hari. Sekarang coba tarik napas. Lihat ke belakang sebentar. Mungkin gak sempurna, mungkin berantakan, mungkin gak sesuai rencana 100%. Tapi itu hasil tangan lo sendiri dan itu keren. Sekarang lo cuma punya 2 pilihan, berhenti atau lanjut. Dan jujur aja, kalau lo bisa 30 hari, lo bisa 60. Dan kalau lo bisa 60, guys, lo bisa apa aja. Jadi dari titik ini jangan tanya lagi, gue mulai kapan? Tapi tanya, gue lanjut kemana? Karena lo udah bukan penonton hidup lo. Lo udah jadi pemain utamanya. Jangan sampai 2026 datang tapi lo masih persiapan. Masih nunggu momen, masih nunggu sinyal alam semesta, masih nunggu nanti kalau gue siap. Karena jujur aja, kebanyakan orang bakal gitu. Mereka nunggu kembang api, nunggu countdown, nunggu vibe New Year New Me, seolah perubahan cuma valid kalau kalendernya ganti halaman. Tapi lo beda, lo bukan bagian dari mulai besok, lo bagian dari gue mulai hari ini. Biar 2026 datang dan ngeliat lo udah start duluan, udah lari duluan, udah punya ritme sendiri. Siap bukan karena hidup lo rapi dan sempurna, tapi karena lo mau mulai meski belum siap. Itu mental juara. Pas orang lain masih sibuk tulis resolusi di notes, lo udah ngejalanin resolusi lo. Pas mereka masih rapi-rapi rencana, lo udah uji langsung di dunia nyata. Pas mereka nunggu motivasi, lo udah punya momentum. Lo bukan penonton hidup lo lagi, lo udah jadi pemain utamanya. Dan sepanjang jalan ini, setiap salah bukan lagi bukti lo gak bisa, tapi bukti lo berani nyoba. Dan tiap kali lo nyoba lagi, lo makin kuat, makin sadar, makin gak bisa dihentikan. Karena gini, kemajuan itu gak nunggu Januari, dia ngasih hadiah buat orang yang mulai lebih dulu. Bukan soal siapa paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. 2026 gak bakal otomatis bawa vibe hidup baru. Itu cuma angka baru di kalender. Yang bawa energi baru, fokus baru, disiplin baru, itu lo. Dan semua itu dimulai dari satu hal. Keputusan hari ini. Lo gak butuh tahun baru, lo cuma butuh oke, gue mulai. Karena begitu lo mulai sekarang, lo masuk ke 2026 bukan sebagai pemimpi, tapi sebagai pelaku. Bukan sebagai penunggu kesempatan, tapi sebagai orang yang bikin kesempatan itu sendiri. Stop nyiapin diri buat mulai. Lo udah siap dari kemarin. Pintunya udah kebuka, tinggal lo melangkah. Biarkan 2026 menemukan lo lagi gerak, lagi berubah, lagi naik level. Lagi jadi versi terbaik lo. Karena bab berikutnya dalam hidup lo gak nunggu Januari. Bab itu mulai pas lo bilang, gue mulai sekarang.